apakah memang dibolehkan untuk mengebom atau meledakkan gereja? Maka jawabannya tentunya tegas di dalam syariat ini, bahwa itu adalah perbuatan yang diharamkan, hal yang tidak ada asal usulnya di dalam syariat ini. Kerusakan dari perbuatan itu, sudut keharamannya dari banyak sisi. Sisi yang pertama, itu adalah perbuatan yang zalim, perbuatan kezaliman. Dan telah saya terangkan tentang haramnya berbuat zalim kepada siapapun, termasuk kepada non-muslim. Kemudian sisi yang kedua, perbuatan tersebut adalah perbuatan khianat. Adalah perbuatan khianat. Iya. Karena si pelaku, kalau dia penduduk negara ini, maka dia itu diberi amanah untuk menjaga kebersamaan di tengah para penduduk negara. Dia itu dipelihara dan disepakati. Maka siapa yang keluar dari hal tersebut, itu artinya dia berkhianat. Dan telah berlalu satu pembahasan penuh, kita terangkan dari akhlak orang yang berpuasa dan dari taman sorga adalah tidak berkhianat, amanah. Kemudian sisi kerusakan yang ketiga, di dalam perbuatan tersebut ada bentuk melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian. Iya. Karena umat Islam ini ketika mereka hidup di dalam sebuah negeri, maka kafir yang berada di negeri tersebut yang juga dilindungi oleh negara, taat dan patuh kepada peraturan negara, itu disebut sebagai kafir dhimmi. Dan kafir dhimmi itu tidak boleh untuk diganggu. Iya, tidak boleh untuk diganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Dhimmatul muslimina wahidah. Faman akhfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dhimmah, tanggung jawab atau perjanjian kaum muslimin adalah satu. Barang siapa yang membatalkan perjanjian seorang muslim, laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia akan ditimpakan di atasnya dan tidak diterima darinya sedikit pun. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Iya. Maka harus diketahui bahwa Islam ini adalah agama yang mulia, mendidik kita untuk berlaku adil, tidak berbuat zalim, amanah, tidak berkhianat, menepati janji dan tidak melanggar dari perjanjian tersebut. Maka ini 3 jenis kerusakan. Kerusakan yang keempat, meledakkan tempat-tempat ibadah meledakkan tempat-tempat ibadah non-muslim, mengganggunya, itu adalah hal yang diharamkan di dalam agama kita. Iya. Siapa yang melakukannya berarti dia menentang Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengganggu rahib-rahib yang berada di tempat ibadahnya, pendeta-pendeta yang berada di gerejanya. Beliau juga tidak membolehkan pada saat peperangan membunuh para buruh, orang-orang, para pekerja, para petani. Kenapa? Karena mereka tidak ada andil di dalam peperangan. Ini di kondisi perang, bukan di kondisi aman. Di kondisi perang saja Nabi SAW mengharamkan hal tersebut, apalagi di kondisi aman.
Kemudian sudut yang kelima dari bahaya perbuatan ini, bahwa di dalam hal tersebut dia keluar dari jamaah kaum muslimin. Umat Islam ini apabila dia bersama di bawah pimpinan negara, maka itu artinya mereka berjamaah. Dan siapa yang keluar dari jamaah, dari kebersamaan kaum muslimin, tidak mengikuti jalan mereka, maka itu diancam dengan ancaman yang berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan tidak mengikuti jalan kaum mukminin, ini keluar dari jamaah, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja minat ta'a wa faraqal jama'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin dan berpisah dengan jamaah, maka kalau dia mati, matinya adalah mati jahiliyah. Matinya adalah mati jahiliyah. Kemudian sudut yang kelima atau sudut yang keenam dari haramnya perbuatan meledakkan tempat-tempat ibadah ini, terdapat di dalamnya pembangkang dan penghinaan terhadap pemerintah. Dan itu adalah hal yang diharamkan. Karena kita umat Islam itu pada saat terjadi apapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Kamu bersama jemaah kaum muslimin dan imam mereka, pemimpin mereka. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah." Siapa yang tidak suka dari pemimpinnya sesuatu, hendaknya dia bersabar. Siapa yang keluar dari kepemimpinan, keluar dari ketaatan walaupun sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Kemudian bahaya yang ketujuh atau sudut yang ketujuh dari sisi keharaman perbuatan ini, itu adalah perbuatan bid'ah dalam agama, hal yang diada-adakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ali bin Abi Thalib riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa man awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Dan barang siapa yang menganut waman awa muhdatsan, barang siapa yang menganut bid'ah atau membuat perkara baru, membuat kerusakan, maka untuk dia laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Laknat dari seluruh manusia. Kemudian sudut yang kedelapan dari keharaman perbuatan tersebut, bahwa di dalam perbuatan ini itu menghilangkan rasa aman, membuat takut di tengah manusia, dan cukuplah ini dosa yang sangat besar. Karena agama ini adalah agama yang menjaga keamanan, dan ciri pokok agama Islam adalah agama yang menjaga keamanan dan ketenterangan di tengah manusia. Maka mereka yang merusak keamanan, membuat manusia merasa tidak aman, maka ini termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian yang kesembilan dari sudut keharaman perbuatan tersebut, terjadinya bahaya di tengah kaum muslimin. Ini orang-orang yang tidak berakal melakukan tindakan-tindakan peledakan, akhirnya mengakibatkan umat Islam yang lainnya jatuh di dalam bahaya, dituduh sebagai terorisme, dituduh sebagai teroris. Kemudian orang-orang yang berpakaian dengan pakaian-pakaian yang islami, orang-orang yang rajin ke masjid dan seterusnya, akhirnya manusia berjelek sangka. Maka setiap kali ada bahaya yang menimpa umat Islam disebabkan karena perbuatan mereka,
Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram 'alal muslimin fa hurrima min ajli mas'alatih." Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosanya di tengah kaum muslimin adalah siapa yang meminta sesuatu yang tidak dihamin lalu menjadi diharamkan karena permintaan dia. Jadi kalau dia menjadi sebab akhirnya banyak orang yang tertimpa bahaya, ini dosa yang paling besar. Dan kaidah pokok di dalam agama ini yang seluruh syariat kembali kepadanya, Rasulullah bersabda la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Kemudian yang ke-10, ya. Dari haramnya perbuatan tersebut terdapat di dalamnya pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah. Ini orang-orang harus mengetahui bahwa jiwa itu dijaga di dalam agama, dipelihara dalam agama. Itu bukan jiwa seorang muslim saja. Tapi ada 4 jiwa yang dijaga. Jiwa seorang muslim, kafir dhimmi, kafir muahad, dan kafir musta'man. 1 jiwa muslim dan 3 jiwa kafir. Iya. Karena 3 jiwa kafir ini kita terikat perjanjian dengan mereka. Makanya dijaga, tidak boleh diganggu. Dan ini masuk di dalam keumuman ayat, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Karena itulah telah ditetapkan atas Bani Israel barang siapa yang membunuh seorang jiwa bukan karena dia membunuh dan bukan pula karena dia berbuat kerusakan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Iya. Kemudian yang ke-11 dari sudut keharaman perbuatan ini menyebabkan banyak dari kaum muslimin itu tersakiti. Ya. Tersakiti dengan hal tersebut. Siapa yang menyebabkan sebuah kejadian mengganggu kaum muslimin, maka ini dia masuk di dalam keharaman yang besar. Bayangkan di dalam hadits riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu al-la'anaini." Hati-hati kalian dari 2 orang yang terlaknat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa ini 2 orang yang terlaknat?" Kata beliau, "Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim." Adalah orang yang membuang hajatnya di jalan manusia atau di tempat berteduh orang. Jadi ini saja mengganggu orang dengan dia buang hajat di tengah jalan atau di tempat berteduhnya manusia, dianggap sebagai orang yang terlaknat. Bagaimana pula dengan dia melayangkan nyawa yang tidak bersalah, melayangkan jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, berbuat kerusakan di tengah manusia. Iya. Maka ini masuk di dalam hal yang diharamkan. Dan dari perbuatan yang seperti itu menyebabkan terjadinya gangguan terhadap kaum muslimin. Allah telah berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Orang-orang yang mengganggu kaum muslimin, kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, maka dia telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang sangat besar. Maka ini 11 sudut dari pandangan syariat haramnya untuk meledakkan tempat-tempat ibadah, mengebom dari tempat-tempat ibadah non-muslim. Iya. Dan ini adalah hal yang jelas alhamdulillah di dalam agama kita. Hanya saja sebagian manusia, ya, mereka keluar dari jalan yang lurus, tidak berakal dengan akal yang sehat, sehingga jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang dianggap dirinya berbuat baik di dalam hal tersebut, tapi tidak ada kebaikan sama sekali di belakang perbuatannya. Kalau dia menganggap itu adalah perbuatan jihad, maka itu bukan jihad, itu namanya perbuatan jahat. Iya. Kafir itu pun kalau boleh dibunuh, itu pada kafir harbi itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya.
bukan dengan berlaku khianat, menyerang tiba-tiba, tapi ada namanya proses jihad. Iya, ini semuanya panjang untuk dijelaskan dan saya hanya meringkas jawaban dengan 11 sudut keharaman perbuatan tersebut dari sisi syariat, supaya menjadi jelas terhadap umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan menjadikan bulan Ramadan ini sebagai lahan